nama aku Priscilla Setiawan. Aku adalah gitaris dari Indonesia. Hari ini aku mau berbagi cerita aku tentang perjalananku gimana dulu mengenal musik dan belajar musik. Jadi jauh sebelum aku belajar gitar, awalnya itu memang pendidikan musik pertamaku itu bisa dibilang adalah di rumah, karena aku dibesarkan oleh seorang ibu yang memang dia mencintai sekali seni gitu. Ayah juga gitu, papaku juga begitu. Walaupun nggak bisa main instrumen, tapi papaku adalah juga penikmat musik. Jadi memang dari kecil aku dibesarkan di keluarga yang memang mencintai musik. Dan kalau ibuku sendiri, dia adalah pemain piano. Walaupun mungkin nggak berkarir sebagai pemain piano ya, tapi dia sangat senang main piano. Jadi sejak kecil aku sering lihat beliau tuh main piano. Dan kayaknya ketertarikanku terhadap musik tuh muncul sejak aku sering lihat mamaku main piano. Jadi hal-hal yang diajarkan oleh mamaku itu malah pertama kali bukan instrumennya, tapi kayak hal-hal sederhana sih, kayak ngajak nyanyi. Contohnya ya, nyanyi kayak burung kakak tua gitu. Tapi mamaku tuh selalu gantiin semua lagu itu dengan nada, dengan not. Liriknya diganti dengan not. Contohnya kayak burung kakak tua diganti jadi sol sol mi do mi re. Jadi itu sih masih terekam di ingatanku sampai hari ini. Banyak banget mamaku ngajakin bernyanyi terus digantikan dengan not-not gitu. Jadi apa ya, kalau yang sekarang mungkin disebutnya solfeggio kali ya, menyanyikan nada dari sebuah lagu gitu. Jadi dari kecil aku sudah sangat tertarik dengan musik, dan mamaku nggak pernah meminta atau menyuruh aku les piano sih, tapi karena memang setiap hari aku lihat beliau main piano, terus aku penasaran coba-coba sendiri gitu. Sampai satu kali aku lagi jalan-jalan gitu, lewatin satu sekolah musik, aku bilang, "Ma, aku mau les piano dong." Oke, mamaku kaget banget soalnya kayak tiba-tiba aku minta gitu. Itu waktu aku kira-kira TK. Ya, aku les pianonya klasik waktu itu. Kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 tahunan gitu aku belajar. Kemudian berhenti, aku juga lupa sih berhentinya karena apa. Kemudian habis itu masa SD dan SMP aku belajar piano sendiri. Udah berhenti tuh lesnya, tapi beberapa kali sempet juga sih kayak punya guru privat gitu yang ngajarin aku chord, ngajarin aku kayak lagu-lagu pop sederhana gitu. Jadi walaupun enggak les musik yang intens yang kayak dari TK sampai SMA nggak pernah putus les musik gitu, tapi bisa dibilang aku lebih banyak itu belajar musik secara otodidak, lebih banyak intensitasnya ya gitu. Walaupun memang pelajaran musik yang aku terima waktu dari kecil mama udah sering ngajarin kayak gitu, terus waktu TK itu kayak masuk sekolah musik itu sangat kayak menjadi bekal banget buat aku. Jadi kayaknya itu kan yang kita belajar di umur segitu kan masuk di alam bawah sadar kita kan ya. Jadi aku merasa sangat beruntung sih saat itu mama tuh mengizinkan aku les piano gitu. Sampai SMP sampai SMA deh. Ya betul, sampai SMA aku masih kayak gonta-ganti guru gitu kan namanya. SMP gitu kayak masih labil gitu, jadi les 3 bulan terus berhenti, belajar sendiri lagi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Barulah waktu saat SMA kelas 1 itu aku baru mulai belajar main gitar. Itu pun awalnya otodidak. Lucu sih jadi ceritanya, karena waktu SMA kan aku ikut satu persekutuan doa gitu. Dan di persekutuan doa itu awalnya aku main keyboard karena aku bisanya keyboard kan. Nah satu hari di persekutuan doa itu ternyata kekurangan gitaris, banyaknya piano gitu kan, pemain piano. Akhirnya ya udahlah aku coba bermain gitar iseng-iseng aja, karena di rumah ada gitar punyanya si mama kan. Coba-coba aja tuh iseng-iseng, ternyata seru gitu. Dan ada beberapa temen dan kakak kelas aku yang ngajarin aku gitar gitu, kayak beberapa kunci-kunci dasar ya, kira-kira begitu. Terus
karena aku sering main, kayak diterjunkan bebas main gitu, walaupun ya salah-salah juga, tapi aku main kayak karena sering main gitu, akhirnya aku jadi seneng main gitar. Dan gitar itu waktu itu yang membuat aku tertarik banget, karena kalau piano itu kan bisanya mainnya kayak di ruang tamu gitu kan, jadi sambil nyanyi sambil main piano, oke, satu rumah akan dengar, bahkan sampai tetangga-tetangga gitu. Sedangkan kalau main gitar itu kayak kamu bisa main di mana aja, kayak bisa main di kamar, bisa main di taman, bisa main kayak di mana-mana gitu loh, alat yang bisa dibawa. Terus like kalau gitar menurut aku kayak instrumen yang very intimate gitu loh sama kita. Gimana ya menjelasinnya, kayak kita megang gitar aja tuh kayak gitu loh, kayak dipeluk gitu. Jadi menurut aku gitar itu instrumen yang sangat intimate, sangat pribadi, sangat ekspresif gitu. Nah, kalau diinget-inget, lagu yang membuat aku pertama kali benar-benar serius dan mati-matian ngulik gitar itu adalah lagunya Endah Endresa, judulnya When You Love Someone. Jadi ceritanya waktu itu aku kayak jadi calon wakil ketua OSIS gitu kan, kayak di pemilihannya itu kayak ada talent show gitu. Bingung dong mesti ngapain waktu pas SMA. Oke, nekat lah nyanyi sambil main gitar, bawain lagu When You Love Someone ini. Aku mati-matian kayak ngulik gitarnya selama seminggu, walaupun ya nggak persis-persis banget, cuman kayak ngulik chordnya dan beberapa kayak melodinya gitu. Tapi lagu itu cukup membuat aku kayak dalam seminggu itu ngulik serius, dan aku ketagihan kayak, wah seru banget belajar gitar gitu loh, kayak aku pengen lagi gitu, kayak ya aku pengen jadi benar-benar serius gitu. Dan gitar itu aku rasa kayak bisa membawa banyak rasa, banyak warna, memberikan nuansa di dalam lagu. Nah, kalau musisi lain yang menginspirasi aku untuk serius main gitar, terutama fingerstyle, itu adalah Om Jubing Kristianto. Aku inget nih masa-masa kalau aku lagi letih lesu main gitarnya, atau lagi kayak merasa gak mungkin banget bisa nguasain materi ini dan itu, ngerasa lagi nggak ada harapan gitu main gitarnya, aku nonton video-videonya Om Jubing Kristianto biasanya. Yang paling berkesan banget buat aku tuh Hujan Fantasi. Ngelihat Om Jubing main tuh aku ngerasa dan ngelihat kalau main gitar itu happiness, main gitar itu joy, main gitar itu privilege, kehormatan, main gitar itu kepuasan, main gitar itu untuk dinikmati gitu. Kayak satu hal yang wow banget, yang aku sampai sekarang masih terkesima gitu, nonton Om Jubing main di video ataupun live. Gak pernah aku lihat Om Jubing tuh gak senyum atau main gitar gak dinikmatin. Jadi aku rasa Om Jubing adalah salah satu inspirasi aku untuk benar-benar menikmati permainan gitar aku, seperti itu. Jadi aku mau berterima kasih kepada dua musisi favorit aku dan sangat menginspirasi aku dari Indonesia, dua gitaris ya terutamanya, Mbak Endah Widyastuti dan Om Jubing Kristianto. Nah, kemudian waktu aku mau masuk kuliah itu sekitar kelas 3 SMA berarti. Kelas 3 SMA itu kan semua teman-teman udah mulai mikirin kan mau masuk jurusan apa. Oke, saat itu tuh aku ngambil IPA. SMA tuh ngambil IPA. Tapi sebenarnya honestly aku tuh ngambil IPA bukan karena kayak aku mau jadi dokter atau arsitek, but simply karena aku tuh nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Maksudnya kan ada yang bilang kalau masuk IPA tuh bisa lebih banyak pilihannya kan nanti waktu kuliah, kamu mau ambil apa. Akhirnya aku ambil IPA gitu. Terus oke, tiba saatnya memilih jurusan kuliah. Aku bingung banget mau apa. Akhirnya setelah introspeksi diri, walaupun sih banyak kayak teman, pihak keluarga, ya kerabat segala macam, banyak yang bilang, oh kamu jadi dokter aja, jadi arsitek aja, nilai kamu kan bagus apa dan segala macam gitu. Pekerjaan juga nanti kayaknya bagus, kayak bakal sukses dan segala macam. Tapi aku tuh semua itu reasonable, tapi kayak waktu aku balik lagi tanya ke hati aku kayak
kayaknya itu nggak yang sepenuhnya aku mau deh gitu. Sampai akhirnya aku tanya ke diri aku sendiri, sebenarnya aku tuh punya passion nggak sih di satu bidang tertentu gitu. Akhirnya setelah aku berpikir, passion aku ya musik. Musik lah yang aku pikirkan dan aku inginkan waktu aku bangun tidur. Musik juga lah yang aku pikirkan sebelum aku tidur. Jadi kayak aku tuh bener-bener cinta banget musik gitu loh. Walaupun mungkin saat itu aku nggak yang seserius banget kayak belajar musik yang gimana gitu, tapi kayaknya aku nggak bisa hidup tanpa musik gitu. Akhirnya pikiran itulah yang membuat aku memutuskan untuk ambil kuliah musik. Aku nggak mau sampai salah ambil jurusan cuman karena kata orang bagus, kata orang yang ini menjanjikan gitu. Akhirnya aku mengambil musik, walaupun kata orang ya jurusan musik kan mau makan dari mana kan gitu kan, biasa nggak pasti gitu-gitu mau jadi apa gitu. Tapi ya bukankah semua pekerjaan itu nggak ada yang pasti ya, walaupun kamu kerja di kantor kayak kerja jadi dokter kayak apa kayak semua kayak yang kayaknya menurut orang tuh pasti terjamin gitu. Ya menurut aku di hidup ini nggak ada yang pasti sih, nggak ada banget yang kayak 100% lo akan gini akan gitu gitu. Jadi itu yang membuat aku keputusan mengambil jurusan musik dan ingin menjadi musisi, kira-kira seperti itu. Dan kemudian setelah mantap di hati mau ngambil jurusan musik di UPH, waktu itu aku udah memutuskan untuk di UPH, aku minta izin ke orang tua dan diberi izin. Nah, jadi selain aku diajarin gitar sama kakak kelas dan teman-teman aku, waktu aku memilih keputusan untuk sekolah musik, untuk kuliah musik, akhirnya aku juga memutuskan untuk ngambil les musik di Purwacaraka, ngambil kursus gitar klasik. Waktu itu aku diajarin dengan Kak Arwinarto. Dia ngajarin aku gitar bener-bener dari nol, gitar klasik. Terus karena aku bilang aku lagi persiapan untuk masuk kuliah musik, jadi beliau juga ngajarin aku teori solfeggio. Jadi aku berutang budi banyak banget sih dengan Kak Ari. Jadi setelah itu barulah aku masuk kuliah musik gitu. Oke, sekian dulu ya. Jadi tadi perjalanan aku dari kecil sampai aku ngambil kuliah musik, sampai sebelum ngambil kuliah musik gitu. Nanti part 2 nya juga aku bikin. Terima kasih.